Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Hajah Nuriyah rahimakumullah. Walillahilham, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini mungkin kita akan banyak mengambil waktu untuk berdialog dari apa yang mungkin sudah disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan di kesempatan malam hari ini. Dan mungkin sebelumnya ulun mengambil waktu 10 atau mungkin 15 menit penyampaian materi. Kemudian kalau ada yang ditanyakan silahkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan pun ulun akan lanjut pada materi berikutnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mencoba untuk memahami tentang beberapa hal yang membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah. Perbedaan sholat wajib dengan sholat sunnah. Dia tidak hanya berbeda pada hukumnya. Ada beberapa keadaan ini adalah keadaan yang secara khusus dimiliki oleh sholat sunnah dan tidak dimiliki oleh sholat wajib. Dan secara umum, baik yang namanya sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isya, dengan sholat sunnah apapun yang kita lakukan secara umum itu sama, rukun dan kewajibannya sama secara umum. Sunnah-sunnah di dalam sholat pun itu sama. Ketika kesalahan terjadi pada sholat sunnah, yang kesalahan tersebut berkaitan dengan rukun ataupun kewajiban sholat, maka hukumnya sama. Ada perintah untuk sujud sahwi. Jangan kita berpikir, oh ini sholat sunnah tidak perlu sujud sahwi. Tidak, secara hukum sama. Ketika sholat wajib dan sholat sunnah, di dalamnya tertinggal rukun ataupun kewajiban di dalam sholat, maka kelaziman, keharusan hukumnya adalah dia sujud sahwi. Contoh, ada orang yang melaksanakan sholat sunnah, kemudian dia lupa sujud di rakaat yang pertama. Kita tahu setiap rakaat itu ada 2 kali sujud. Dia sujud, kemudian dia duduk di antara 2 sujud. Dia berpikir ketika itu ini sujud yang kedua, tahu-tahu dia bangun, Allahu Akbar. Dia lupa sujud yang kedua di sholat sunnah. Maka hukumnya sama sebagaimana sholat wajib. Dia diperintahkan untuk sujud sahwi yang sebelumnya rakaat tersebut tidak dianggap. Dia tambah rakaat yang baru. Jadi kesalahan yang berkaitan dengan rukun ataupun kewajiban di dalam sholat sunnah itu sama hukumnya sebagaimana kesalahan yang terjadi pada rukun dan kewajiban pada salat wajib. Keharusan sujud sahwi pun terjadi. Jangan kita berpikir, oh ini salat sunnah tidak perlu sujud sahwi. Tidak. Nah, di antara hal yang prinsip yang membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah adalah umumnya yang namanya salat sunnah itu dilakukan di rumah umumnya. Adapun salat wajib khususnya tentunya bagi laki-laki, maka mereka diperintahkan untuk di rumah, dari rumah-rumah Allah, di masjid ataupun di musholla. Umumnya yang namanya salat sunnah itu lebih afdal, lebih utama di rumah. Berbeda dengan salat wajib, dia lebih utama di masjid ketika bicara hukum bagi seorang laki-laki.
Umumnya yang namanya salat sunnah rawatib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, umumnya lebih dicintai dikerjakan di rumah kalau memungkinkan. Sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir tidak disebutkan satu riwayat yang menyebutkan Nabi pernah melaksanakan qobliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur di masjid, karena rumah Rasul memang benar dekat dengan masjid. Tapi yang digarisbawahi oleh para ulama adalah yang namanya sholat sunnah umumnya lebih dicintai di rumah, kecuali sholat sunnah yang mau tidak mau itu dihadirkan di masjid, seperti tahiyatul masjid, karena kadang mungkin tahiyatul rumah ya, masjid ya jelas dia tahiyatul masjid. Atau sholat sunnah yang mau tidak mau harus di masjid, misalnya sholat khusuf ataupun kusuf, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Pada praktek diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka melakukan di masjid, bukan di rumah. Ada gerhana misalnya, ya sudah kita di rumah aja sholat gerhana, tidak. Lebih diperintahkan itu di masjid. Akan tetapi secara umum sholat sunnah itu terjadi di rumah dan itu lebih utama. Sholat duha misalnya, mana yang lebih utama, di masjid atau di rumah? Lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Tahajud mana yang lebih utama, apakah di masjid atau di rumah? Maka lebih utama adalah di rumah, bukan di masjid. Kecuali sholat sunnah yang mau tidak mau itu harus di masjid, seperti tahiyatul masjid, seperti sholat khusuf ataupun kusuf, gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di antara hal yang membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, umumnya sholat sunnah itu diperintahkan sendiri, tidak berjamaah. Berbeda dengan sholat wajib yang 5 waktu diperintahkan berjamaah. Hadis yang menyebutkan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Ini hanya berlaku pada sholat yang 5 waktu. Sholat sunnah itu lebih utama di rumah dan juga lebih utama sendiri, tidak berjamaah umumnya. Tapi boleh orang tersebut melaksanakan sholat sunnah berjamaah kalau itu memang pernah terjadi pada diri Rasul, seperti tahajud. Nabi pernah tahajud berjamaah dengan Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah pernah tahajud dengan Muawiyah ibnu Hakam. Tapi yang lebih dicintai tahajud itu sendiri, tidak berjamaah, karena tidak disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah itu pernah berjamaah dengan Rasul. Cerita Abdullah ibnu Abbas yang tahajud berjamaah bersama Nabi itu bukan ajakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana penuturan Abdullah ibnu Abbas, kata beliau, bitu bi Maimunah wa Maimunati ya khalati fa hiya zawjati min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hayartu fa kuntu an yasari fa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yaminihi. Kata Abdullah ibnu Abbas, satu malam saya bermalam di rumah Maimunah, dan Maimunah adalah bibi saya, kata Abdullah ibnu Abbas, adik dari ibu Abdullah ibnu Abbas, dan dia adalah salah satu istri dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, kata Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah bangun untuk mengerjakan sholat tulail, tahajud. Saya pun bangun, kata Ibnu Abbas. Fahayartu, saya bingung di mana saya harus berdiri, kata Ibnu Abbas. Maka Abdullah ibnu Abbas pun ketika itu berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak tahu. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tarik saya, kata Ibnu Abbas, untuk saya berdiri di sebelah kanan. Sisi pendalilannya adalah berkaitan dengan materi kita ini. Ketika itu Rasul sholat tahajud sendiri. Kemudian Ibnu Abbas tahu Rasulullah tahajud, beliau ikut bersama Nabi. Artinya tahajud ketika itu diawali Rasulullah sendiri, tidak langsung berjamaah. Tapi apakah boleh? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tahajud sendiri itu lebih utama daripada berjamaah. Jadi umumnya yang namanya sholat sunnah dia sendiri, kecuali ada contoh dan perintah Rasul, atau seperti misalnya Idul Fitri ataupun Idul Adha, salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha wajib mutlak itu harus berjamaah. Para ulama, jumhur ulama menyebutkan Idul Fitri ataupun Idul Adha itu wajib berjamaah.
Bahkan para ulama menyebutkan tidak sah Idul Fitri itu sendiri. Kalau bang misalnya ada jamaah, tahun ini aku sorangan aja gini hari raya aja, sorangan sholat, dia sendiri sholat, ini tidak sah. Dengan sengaja dia sholat sendiri. Idul Fitri dan Idul Adha itu wajib berjamaah, karena di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam. Akan tetapi umumnya yang namanya sholat sunnah itu lebih utama sendiri, kecuali ada contoh, maka ini menunjukkan kebolehan. Di antara hal yang juga membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah adalah sholat sunnah itu boleh mengambil posisi duduk walaupun tidak ada sebab. Dia tidak sakit tapi dia ingin duduk. Apakah hukumnya boleh? Ulama sepakat hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW, karena Rasul SAW yusalli ala rahilatihi, adalah Nabi, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sholat sunnah ketika itu ala rahilati, di atas kendaraan beliau, di atas kendaraan, duduk. Yang kalaulah seandainya Nabi turun dari kendaraan beliau mampu untuk mengerjakannya, tapi beliau duduk pada saat itu. Kenapa Nabi melakukan perbuatan ini? Rasul hanya menunjukkan dalla alal ibahah. Rasul hanya menunjukkan ini hukumnya boleh. Orang yang tidak sakit, dia tidak sakit, tapi dia ingin sholat sunnahnya duduk, apakah boleh? Boleh. Namun kata Rasul, orang yang melaksanakan sholat pada posisi duduk, nisfu min salatil qaim, pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Kalau dia hendak mencoba, coba aja. Mbak dia Isya misalnya, aku sembahyang berduduk aja jadi. Dia tidak sakit. Kita bicara orang yang tidak sakit, orang yang tidak ada udzur. Hukumnya boleh, tapi kalau sholat wajib itu dilarang. Dia punya kemampuan, tahu-tahu dia duduk. Sholat sunnah itu hukumnya boleh. Tapi resikonya kata Rasul, pahalanya separuh dari pahala orang yang berdiri. Nah, Rasul ketika beliau mencontohkan sholat pada posisi duduk ala rahilati, di atas kendaraan, kenapa Rasul praktek ini? Rasul hanya memberikan pelajaran kepada kita, ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Bukan dikatakan sunnah, dan ini pelajaran penting, tidak semua praktek dan perbuatan Rasul dikatakan sunnah. Tidak semua perbuatan dan praktek yang dilakukan Rasul SAW itu hukumnya sunnah. Kadang dia hanya menunjukkan akan hukum boleh. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallim ala taslimatin wahidah wa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi, rawahu Abu Daud. Kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat kata Aisyah. Beliau ketika itu hanya mengucapkan salam satu kali ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, riwayat Imam Abi Daud. Ketika itu Nabi pernah salam satu kali. Apakah ini sunnah? Ini tidak sunnah, tapi ini hanya menunjukkan kebolehan. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah. Terkadang ini hanya menunjukkan kebolehan, terkadang ini khusus buat diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bazzar, beliau ketika bangun dari sujud beliau langsung berdiri, tidak duduk istirahat dulu. Kada duduk dulu baru berdiri. Riwayat Imam Bazzar yang menyebutkan Nabi langsung berdiri, tidak duduk istirahat setelah bangun dari sujud, ini bukan sunnah, ini hanya menunjukkan kebolehan. Tidak semua praktek perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah. Kapan dihukumi sunnah? Kalau perbuatan tersebut berulang, diulangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat, maka baru jatuh kepada hukum sunnah. Tapi kalau hanya sekali saja disebutkan dalam riwayat, maka terkadang ini dihukumi mubah, dihukumi boleh, bukan dihukumi sunnah. Nah, salat sunnah dia boleh duduk walaupun dia tanpa uzur, tapi pahalanya kata Rasul setengah dari pahala orang yang salat berdiri. Ya, artinya kalau hendak mencoba silahkan, tapi sayang, jangankan nang duduk, nang berdiri aja pahala kita sudah kurang. Kita tidak khusyuk dan yang lainnya, tahu-tahu duduk misalnya, ya tambah parah kurangnya.
Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, di antara hal yang juga membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah adalah salat sunnah dia boleh dibatalkan ketika kita memang memerlukan, walaupun bukan dalam kondisi darurat. Beda dengan salat wajib. Salat wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali dalam keadaan darurat. Salat sunnah boleh kita batalkan ketika kita berhajat atau ada sesuatu yang lebih baik, dalam artian lebih utama. Contoh, ada orang yang sedang laksanakan sholat sunnah, dia kerjakan sholat sunnah di rumah misalnya, tahu-tahu orang tuanya memanggil. Apakah boleh dia batalkan sholat sunnahnya disebabkan panggilan orang tua? Jumhur ulama menyatakan hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, karena mendatangi panggilan orang tua itu lebih wajib daripada mengerjakan sholat sunnah. Kita tahu cerita yang sangat masyhur seorang Juret, seorang dari Bani Israel yang diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia adalah abid, dia ahli beribadah, banyak ibadahnya, tapi dia bukan orang yang berilmu. Dia sholat sunnah, orang tuanya memanggil, ibunya memanggil. Dia bingung apakah dia batalkan atau dia mengikuti panggilan ibunya. Dia berpikir ketika itu, saya sedang sholat kepada Allah, saya sedang menghadap Allah, ya sudah, dia teruskan sholatnya. Ibunya memanggil. Besoknya dia sholat sunnah lagi, ibunya kembali memanggil lagi. Dia bingung, ini saya ikuti orang tua atau saya sholat teruskan. Maka Juret memutuskan dia teruskan sholatnya, karena dia berpikir dia menghadap Allah. Dan itu berulang sampai 3 kali. Sampai marahlah ibunya kepada Juret, wahai Juret, engkau saya panggil dan engkau terus mengerjakan sholat. Maka kata ibunya, engkau tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai engkau bertemu perempuan penzina. Dan benar ucapan orang tuanya ketika itu doa. Juret pun akhirnya diuji oleh Allah, dia bertemu dengan perempuan penzina, kemudian difitnah dan dituduh dia berzina. Yang diambil oleh para ulama pelajarannya adalah, di antara pelajarannya adalah ketika kita mengerjakan sholat sunnah, orang tua kita memanggil, apakah boleh kita batalkan? Hukumnya boleh. Tapi beda ketika kita sholat maghrib misalnya di rumah, mohon maaf, tahu-tahu orang tua panggil, apakah kita boleh batalkan? Tidak, karena ini kewajiban kita kepada Allah. Adapun sholat sunnah ini bukan kewajiban kita kepada Allah, sementara orang tua ini adalah sebuah kewajiban. Maka dia batalkan sholat sunnah ketika orang tuanya memanggil, itu hukumnya boleh. Meskipun kalau kita teruskan sholat sunnah kita pun mungkin orang tua kita memaklumi, tapi bicara hukum dia boleh. Dia boleh untuk membatalkan sholat sunnahnya ketika ada perkara yang lebih wajib, yaitu diantaranya panggilan orang tuanya. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, kemudian yang terakhir mungkin berkaitan dengan perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Sholat wajib ketika tertinggal, dia belum mengerjakan sholat tersebut disebabkan karena lupa ataupun tertidur, maka dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut kapanpun dia ingat. Man nama anis sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa, barang siapa yang tertidur, dia belum sholat, maka sholatlah kapanpun dia ingat. Dia belum mengerjakan sholat asar misalnya, dia lupa, di waktu maghrib baru dia ingat, maka dia kerjakan, dia qadha. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada qadha, kecuali sholat sunnah yang pernah diqadha Rasul. Ada orang yang lupa mengerjakan duha misalnya, dia lupa mengerjakan duha di hari itu, tahu-tahu dia ingat di waktu zuhur. Apakah boleh dia qadha sholat duha? Tidak diperbolehkan. Tapi kalau sholat sunnah yang ada contoh Nabi pernah mengqadha, maka itu diperbolehkan. Seperti qobliyah subuh 2 rakaat, seperti qobliyah zuhur, Nabi pernah mengqadha qobliyah zuhur setelah sholat zuhur. Seperti tahajud, itu pernah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang kehilangan tahajud di malam tersebut disebabkan karena dia sakit atau dia karena dia tertidur, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat tahajud keesokan harinya isnata asyrata rakaatan, 12 rakaat kata Rasul. 3 jenis sholat ini boleh untuk diqadha. Tapi sholat sunnah yang lain tidak ada qadha, tidak ada qadha. Orang misalnya dia lupa mengerjakan duha tadi, ya dia tidak boleh qadha. Berbeda dengan sholat yang 5 waktu, ketika lupa, ketika tertidur, dia diperintahkan untuk mengqadha. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin beberapa hal dulu berkaitan dengan
perbedaan sholat wajib dengan sholat sunnah. Dari sini kalau ada hal yang perlu diperbincangkan, waktunya ulun persilahkan. Silakan. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, kita misalnya mau mengambil keutamaan sholat sunnah di rumah. Misalnya kita mau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Karena kita di masjid, terus mau sholat ba'diyahnya di rumah. Kita mau sholat di rumah, ba'diyahnya di rumah. Tapi selama di perjalanan kita kan bisa mampir atau ngobrol sama teman misalnya. Itu apakah ada aturan atau ada seperti apa, misalnya sampai sekian lama tidak boleh, masih boleh sholat sunnah, atau karena saking lamanya ngobrol sama teman misalnya gugur sholat sunnah yang mau kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sholat tahajud, sholat malam, itu apakah sunnahnya bacaan kita dijaharkan atau sir, misalnya sendirian ataupun berjamaah? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berjamaah atau sendiri? Kedua-duanya bisa dijelaskan. Silakan, ada yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah cerita, tapi ini betul. Jadi Rasulullah melakukan itu langsung dari dia masuk karena mimbar dan salam. Staffnya ambil jalan bagian apa namanya naik masjid. Apa itu demikian? Yang kedua, yang masalah yang tadi sebenarnya belum dibatalkan itu kan orang tua yang manggil, kayak manggil anak atau ada tamu. Selain orang tua nggak boleh. Atau mungkin ada apa? Kucing jatuh kalau kita betulkan boleh gitu. Atau seperti pernah saya mendengar cerita ada ular di sejadah ini, nah ada beliau membatalkan itu, boleh gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah sunat awadi, seperti yang sering saya baca bahwa sunat awadi itu dilakukan oleh Rasul untuk 6 rakaat. Namun saya membaca bahwa pada yang pertama itu bisa digabung dengan ba'da maghrib. Sholat apa Pak? Sholat Sunat awadi. Jadi yang pertama itu digabung dengan ba'da maghrib. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua dan ketiga, jadi 6 rakaat. Nah, apakah ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul? Kemudian masalah sunnah suruh itu kan biasa dilakukan sudah sholat subuh, kemudian terbit itu batas waktunya sampai jam berapa? Karena kadang-kadang pada waktu subuh itu ada ceramah sampai melebihi jam 7. Tadi kita tahu bahwa terbit itu kurang lebih jam 6.30. Nah, batas boleh melakukan sholat sunnah subuh itu sampai jam berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ya. Ini terkait tentang sholat sunnah. Misalnya kita lagi sholat sunnah, terus ada yang menepuk di belakang kita. Mungkin dikiranya sedang sholat wajib. Nah, itu kayak gimana? Apa diteruskan aja atau kayak gimana? Misalnya itu sholat yang beda niat gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin kita jawab dulu. Yang pertama berkaitan dengan sholat sunnah yang sifatnya ba'diyah, kemudian seseorang mengerjakan sholat di masjid dan ba'diyahnya dia tunda untuk mengambil keutamaan sholat di rumah, sebagaimana keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baru dia kerjakan sholat ba'diyah tersebut mungkin dengan waktu yang cukup lama karena ada kesibukan atau apapun. Apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh selama waktu tersebut tidak masuk pada waktu sholat berikutnya. Batas akhir ba'diyah zuhur kapan? Sebelum adzan asar dikumandangkan. Batas akhir ba'diyah maghrib kapan? Sebelum adzan isya dikumandangkan. Batas akhir ba'diyah isya, ulama berbeda pendapat pada 3 pendapat. Pendapat pertama adalah ila nisful lail, di tengah malam jam 12-an. Pendapat kedua menyebutkan thuluthul lail, di sepertiga akhir malam, ba'diyah isyanya selesai.
Pendapat terakhir adalah Ba'da Isya selesai kapan? Sebelum adzan subuh dikumandangkan. Ini khilaf. Ini khilaf yang cukup kuat. Tapi jarang orang Ba'da Isya itu jam 11, setengah 12 jarang. Kalau sampai jam setengah 12 kelawasan Bu Pandir di warung. Ya, artinya ini khilaf. Ada tiga pendapat. Yang pertama adalah di pertengahan malam untuk Ba'da Isya. Yang kedua adalah di sepertiga akhir malam. Yang ketiga sebelum adzan subuh dikumandangkan. Karena prinsipnya adalah jangankan sunnah, yang wajib saja boleh dikerjakan sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Jangankan yang sunnah ini, orang mengerjakan sholat zuhur 1 menit sebelum adzan asar dikumandangkan, apakah dia boleh? Hukumnya boleh. Dia hukumnya boleh. Artinya kalau wajib saja boleh, apalagi perkara yang sunnah. Maka batasan akhir adalah sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Wallahu alam. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud. Apakah dijaharkan atau disirkan? Mana yang lebih utama? Ini sikap hukum boleh menjadi berbeda. Ada orang yang mungkin dia menjaharkan, ada orang yang mensirkan. Kedua-duanya boleh. Kalau berkaca kepada perbuatan Umar ibn Khattab, maka beliau menjaharkan. Kalau berkaca kepada perbuatan seorang Abu Bakar As-Siddiq, beliau mensirkan, beliau tidak mengeraskan. Maka ini kedua pilihan sikap boleh. Mana yang lebih nyaman bagi dia? Kalau mungkin dia lebih nyaman untuk dia jaharkan, silahkan dia jaharkan. Kalau dia lebih nyaman untuk dia sirkan, maka silahkan dia sirkan. Kedua-duanya diperbolehkan. Dan kedua-duanya dipraktekkan oleh orang-orang terbaik sebelum kita, Abu Bakar dan Umar. Artinya baik tahajud dia keraskan atau dia sirkan, hukumnya boleh. Kalau posisinya adalah dia berjamaah, maka dia menjaharkan. Tapi kalau posisinya tidak berjamaah, maka dia punya dua pilihan sikap tadi. Baik menjaharkan ataupun mensirkan. Kedua-duanya diperbolehkan, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, disebutkan katanya dalam riwayat bahwasanya ketika Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat, beliau langsung masuk, kemudian beliau berkhutbah dan seakan-akan tidak ada tahiyatul masjid dari praktek dan perbuatan Rasul. Benar, memang umumnya Nabi SAW masuk ke dalam masjid, beliau langsung perintahkan untuk aqimus salat, untuk iqamat. Secara umum salat yang 5 waktu. Kalau Jumatan ya jelas, beliau keluar dari rumah beliau langsung untuk berkhutbah. Dan zahir perbuatan Nabi itu seakan-akan tidak ada tahiyatul masjid. Namun ketahuilah bahwasanya sunnah itu tidak hanya berkaitan dengan praktek Rasul, tapi juga dengan sabda Nabi. Sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda untuk memerintahkan kita mengerjakan tahiyatul masjid. Bahkan lebih dari 20 periwayatan yang menyebutkan Nabi SAW bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil. Rasul SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid, jangan kalian duduk, kata Nabi, sampai kalian salat 2 rakaat. Ini sabda berulang hampir 20 kali. Ada sahabat bertemu, kata Rasulullah, kalau engkau masuk masjid, tahiyatul masjid. Sahabat yang lain bertemu, kata Rasulullah, kalau engkau masuk masjid, engkau tahiyatul masjid. Sampai 20 periwayatan, sampai 20 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Sehingga ini hadis masuk pada istilah mutawatirun lafdhan wa makna. Mutawatir secara lafaz dan makna. Sehingga tahiyatul masjid itu masuk pada hukum sunnah muakkad. Praktek Nabi yang beliau masuk masjid kemudian beliau khutbah langsung. Praktek Rasul ketika beliau masuk masjid kemudian perintahkan bila aqimus salah, ayo iqamat, kata Rasulullah. Zahirnya memang tidak ada tahiyatul masjid, zahirnya praktek Rasul tidak tahiyatul masjid. Namun sabda Nabi ini menunjukkan perintah untuk tahiyatul masjid, karena sunnah tidak hanya praktek perbuatan Rasul, tapi juga sabda Nabi SAW. Bahkan kalau kita bicara kajian sunnah yang diperintahkan, kekuatan sunnah berkaitan dengan sabda itu lebih kuat daripada perbuatan Rasul. Ulangi, ini kaidah. Kekuatan sunnah dari sabda itu lebih kuat daripada perbuatan. Karena terkadang perbuatan itu khusus buat diri Rasul, adapun sabda untuk umat. Kalau kita misalnya mendapatkan ada sabda Rasul, ada ucapan Rasul, dan ada perbuatan Nabi, ternyata terjadi perbedaan yang sangat kuat antara sabda dengan perbuatan, maka untuk kita memilih sabda, bukan perbuatan Rasul. Kenapa? Karena perbuatan itu boleh jadi khusus buat diri Rasul SAW. Mohon maaf, ketika Nabi menikah dengan 9 istri Rasul SAW, ini perbuatan. Bukankah sabda membatasi itu 4?
Antara sabda dengan perbuatan terjadi paradoks, terjadi pertentangan. Mana yang kita pilih? Jangan coba-coba mengambil perbuatan. Dia harus pilih sabda, karena sabda itu lebih kuat untuk umat. Contoh, kita tahu khilaf yang cukup kuat, hadis yang bicara akikah. Satu-satunya dalil yang digunakan oleh orang boleh mengakikahkan dirinya adalah satu riwayat yang menyebutkan karena Nabi SAW aqqa nafsahu ba'dal bi'tsa, adalah Nabi SAW mengakikahkan dirinya kapan? Setelah diutus menjadi rasul. Ini satu-satunya riwayat yang digunakan pendapat ada orang yang boleh mengakikahkan dirinya. Katanya Nabi mengakikahkan dirinya kapan? Setelah diutus menjadi rasul. Kapan? Kurang lebih usia 40 tahun. Nabi itu diangkat jadi rasul kurang lebih usia 40 tahun. Diangkat menjadi nabi di usia 25 tahun. Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Riwayat ini yang dijadikan dalil kenapa ada orang yang mengakikahkan dirinya, karena rasul pun di usia 40 tahun katanya. Para ulama menyebutkan pertama hadis ini dhaif karena ada seorang rawi bernama Abdullah ibnu Muharrar. Kalau seandainya hadis ini sahih, maka ini hanya khusus buat diri rasul, bukan untuk kita. Karena yang terjadi adalah Abdurrahman bin Auf, kita tahu ini awalnya musyrik, kemudian beliau memeluk agama Islam. Tidak ada yang meragukan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Saking sugihnya Abdurrahman bin Auf, beliau punya kampak itu dari emas. Saking sugihnya, bingung melariakan duit, kalau kita bingung mencari. Beliau punya kampak dari emas. Tidak ada yang menghalangi seorang Abdurrahman bin Auf untuk mengakikahkan dirinya. Tapi kenapa beliau tidak mengakikahkan diri beliau? Karena waktunya sudah lewat. Dan ini dalil bahwa ini hadis yang dhaif. Yang ingin ulun sampaikan, ketika ada sabda dan perbuatan terjadi paradoks, terjadi perbedaan, maka sabda itu lebih kuat untuk kita. Sekarang bicara tahiyatul masjid. Nabi itu bersabda sampai lebih dari 20 kali periwayatan. Sementara praktek Nabi seakan-akan tidak ada tahiyatul masjid. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih tetap sabda, karena sabda lebih kuat. Yang kedua, kata para ulama, itu terjadi di Nabawi. Boleh jadi ketika Nabi bersafar pergi ke satu tempat, ke daerah-daerah yang lain, beliau tahiyatul masjid. Boleh jadi, dan itu tidak diketahui. Jadi sekali lagi tetap ada tahiyatul masjid, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sedang melaksanakan sholat, atau mungkin anak kita memanggil, atau ada hal-hal yang lainnya, apakah kita boleh membatalkan sholat sunnah kita? Pertama, kalau keadaannya darurat, jangankan sholat sunnah, sholat wajib saja boleh kita batalkan. Ada sesuatu yang memudaratkan diri kita, ular atau apapun, kita boleh untuk membatalkan diri kita. Yang kedua, ketika sesuatu tersebut lebih wajib daripada sholat sunnah yang kita lakukan. Yang ulun contohkan tadi, panggilan orang tua itu lebih wajib. Sementara panggilan anak, apakah itu wajib? Tidak. Sehingga mau tidak mau kita teruskan sholat sunnah kita. Mohon maaf, yang dicontohkan oleh para ulama pembatalan sholat sunnah itu yang pertama kapan? Ketika orang tua memanggil. Yang kedua kapan? Ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah, tahu-tahu iqamat dikumandangkan. Kita sedang tahiyatul masjid, kemudian qomat dikumandangkan, terjadi iqamah. Maka kita batalkan sholat sunnah kita. Kenapa? Kita ingin beralih kepada sholat wajib. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatus salata fala salata illa maktubah. Ketika iqamat dikumandangkan, tidak ada lagi sholat sunnah, kata Rasul. Nah, ini hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun panggilan seorang anak manggil kita sedang sholat sunnah, apakah boleh kita batalkan? Pilihan kita tetap mengerjakan sholat sunnah, karena dia tidak lebih wajib daripada ibadah sholat sunnah yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya adalah salat awabin. Wallahu alam, yang ulun ketahui, mohon maaf, salat awabin adalah salat terbaik yang dikerjakan, salat duha terbaik yang dikerjakan pada waktu yang paling afdal. Karena keumuman hadis Nabi SAW, salat awabin itu artinya salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Nabi SAW bersabda, kata Rasul, seutama-utama salat duha adalah ketika hina yarmidul fisal, ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan. Kapan anak-anak onta sudah mulai kepanasan? Ya, kurang lebih jam 10, jam 11 itu sudah sangat panas karena matahari menyinari bumi secara menyeluruh. Ketika itulah anak onta dia punya kebiasaan balik ke kandangnya. Orang-orang Arab dulu, bahkan sampai sekarang, mereka lepas anak onta mereka lepas anak-anak kambing mereka di waktu subuh.
Dan anak kambing dan anak onta ini kembali ke kandangnya kapan? Ketika matahari sudah menyinari bumi secara menyeluruh, sudah panas, jam 10, jam 11. Itu kata Nabi waktu terbaik untuk mengerjakan salat duha, sehingga dikenal, maka kata Rasulullah, itulah yang dikatakan dengan salatul awabin. Dan ini jarang, kita jarang mengerjakan salat duha jam 10, jam 11. Kenapa? Itu waktu yang tersibuk. Jam 8 kita masih bisa duha, jam setengah 9 kita masih menyempatkan duha. Tapi kalau sudah jam 10, jam 11, ini waktu-waktunya sibuk sudah. Nah, kalau ada orang yang mampu mengerjakan salat di waktu tersebut, maka ini yang kata Nabi salatul awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah. Adapun mohon maaf, salat sunnah yang 6 rakaat tadi, kemudian maghrib dan yang lainnya, saya katakan mutlak ini keterbatasan ilmu ulun tidak pernah mendapatkan dalil sebagaimana yang disebutkan, wallahu alam. Kalaupun ada dalil, kita harus mengejar apakah ini sahih atau tidak. Kalaupun ada dalil, maka yang kita kejar apakah ini sahih atau tidak. Sebatas yang ulun ketahui, yang namanya salat awabin adalah salat di waktu yang utama, yang itu adalah salat duha, yang Rasul menyebutkan salatul awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah ketika seperti anak-anak onta dan anak kambing yang kepanasan, dan itu waktu yang utama, wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah syuruk, salat syuruk setelah subuh. Kemudian ada kajian mungkin sehingga lama baru dia mengerjakan syuruk. Nang paling nyaman itu Pak, pengajian itu jangan tapi lawas waktu subuh. Dan ustadznya nggak tapi paham juga. Ya artinya dia harus lihat waktu. Karena kadang ceramah nih Pak, apalah demam panggung juga, ada tahu urusan. Idealnya dia harus tahu waktu, idealnya dia harus tahu waktu. Kalau itu terjadi, kita punya dua pilihan sikap. Pilihan sikap yang pertama, kajian ada, waktu syuruk muncul, sholat syuruk tidak masalah, dia kerjakan sholat syuruk walaupun kajian itu masih berlangsung. Dan ya ini satu sisi ada hikmahnya. Untuk apa? Teguran halus kepada ustadz tadi, supaya paham ustadznya. Ceramah lawas nih Pak, uyuh lawan orang dulang, kita lelah, orang juga bosan. Sebagus apapun ceramah, kalau panjang kada nyaman juga jadinya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi yang namanya waktu tersebut kita punya dua pilihan sikap. Pilihan sikap yang pertama, kita sholat, itu hukumnya boleh. Pilihan sikap yang kedua, ya sudah selesai kajian tadi. Karena syuruk itu selesai waktunya kapan? Kalau kita keluar dari masjid. Kalau kita masih bertahan di masjid, maka tetap diperbolehkan. Batalnya syuruk kapan? Ketika kita keluar dari masjid tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, kecuali dia berwudu, dia menyelesaikan hajat, ini beda. Tapi kalau dia keluar tanpa hajat, tahu-tahu dia masuk untuk syuruk, tidak diperkenankan lagi. Sehingga kalau misalnya kajian itu sampai jam setengah 7, sampai jam 7 misalnya, apakah boleh syuruk? Boleh, karena posisi dia masih berada di dalam masjid. Sebagaimana orang masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kalian masuk masjid kata Nabi, jangan engkau duduk. Kapan tahiyatul masjid gugur hukumnya? Kalau dia duduk. Kalau dia masuk masjid terus dia berdiri semenit 2 menit, apakah boleh dia tahiyatul masjid setelah itu? Hukumnya boleh. Ada orang masuk masjid menunggu iqamat, dilihat ternyata iqamat belum, ternyata dia salah lihat waktu, oh ternyata iqamat masih 4 menit lagi, dia sudah berdiri 2 menit misalnya. Apakah boleh dia tahiyatul masjid? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena belum gugur hukumnya, karena dia belum duduk. Sama syuruk itu gugur hukumnya kalau dia keluar tanpa ada hajat, wallahu a'lam. Yang terakhir mungkin adalah ketika ada orang yang mengerjakan salat sunnah, kemudian ada orang yang memberikan isyarat untuk mengerjakan salat berjamaah, apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh. Dia teruskan salat sunnahnya, karena ikhtilafun niyati fi salatil jamaah, berbeda niat di dalam salat berjamaah itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana penuturan seorang Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang kita tidak diperbolehkan adalah berkaitan dengan salat berjamaah menyelisih gerakan imam yang berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun salat. Kita salat sunnah niatnya, kemudian makmum dia niatnya salat wajib, apakah boleh? Teruskan berjamaahnya. Berbeda niat tidak dipermasalahkan. Jangankan berbeda niat, berbeda bacaan antara imam dan makmum pun tidak dipermasalahkan. Imam zikir sujudnya misalnya subhana rabbil a'la, makmum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, apakah boleh? Hukumnya boleh. Imam misalnya zikir
rukunya subhan rabbil azim, makmum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, apakah boleh? Hukumnya boleh. Berbeda niat, berbeda bacaan dengan imam tidak dipermasalahkan. Yang diperintahkanlah kita harus mengikuti gerakan imam berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun salat. Artinya apa? Artinya dia teruskan salat sunnahnya, dan dia mau tidak mau dia berjamaah dengan orang yang memberikan isyarat tadi, dan dia teruskan, dan ini tidak dipermasalahkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pantas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.